Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Hai guys, official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya bersama salah satu asatidz yang Masya Allah viral sekali dan membawa banyak manfaat, yaitu Ustadz Profesor Somad Batubara, Hafizahullah wa ra'ah. Amin. Sehat-sehat Ustadz. Alhamdulillah, Habib. Kalau Tuhan ini ya pantun ya Ustadz. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dia Ustadz. Iya. Anak muda sekarang kan pokoknya apa yang lagi viral itu mereka langsung ikut. Ya. Apa yang lagi FYP itu langsung mereka anggap bahwa itu yang terbaik. Nah sekarang bagaimana cara anak muda supaya lebih peduli terhadap apa yang mereka konsumsi? Supaya nggak cuman ikut tren saja, tapi lebih hati-hatinya itu bagaimana? Anak muda kurang peduli pada makanan. Apa yang viral, apa yang lagi heboh, langsung. Itu kan menurut Habib yang udah tua. Asik. Kalau menurut kami yang masih Lanjutkan sendiri. kalau menurut kami yang muda ini, Iya. coba kita sekarang. Zaman anak dulu waktu masih muda. Kamu masih muda kan? Dulu. Itu kita nggak peduli makan. Tapi anak muda sekarang, gitu lihat botol. Oh ini kadar gulanya tinggi. Minum susu. Oh ini kadar lemaknya tinggi. Mereka sebenarnya lebih peduli daripada kita. Anak-anak sekarang ini lebih peduli. Benernya gitu. Maka dulu, saya ingat anak waktu masih anak-anak, masih muda. Dulu orang makan aja semaunya. Sekarang apa? Diet karbo. Makan sayur. Ternyata udah makan nasi duluan. Artinya kan? Artinya anak muda sekarang lebih peduli. Betul. Cuma mereka lebih peduli kadar gulanya, karbohidratnya, lemaknya. Halalnya nggak dipedulikan. Itu yang konsen kita. Iya. Jadi gimana? Jadi iya, ngaji itu bukan sekedar bahas masalah wudu, tayamum, sholat, zakat, tapi juga makanan. Makanan yang halal. Makanan yang halal itu ngefeknya kemana? Orang kan kalau saya banyak gula, nanti saya kena diabetes. Iya. Kalau diabetes luka nggak sembuh-sembuh. Nanti kalau saya kena karbohidrat terlalu banyak, nanti saya akan terjadi penggelembungan teletabis. Kalau saya nanti banyak kolesterol, terjadi penyumbatan, akan terjadi stroke ringan, akan terjadi. Nah, kalau haram ini, Iya. sejauh mana kita menjelaskannya? Betul. Jadi jangan kemana-mana. Silakan kembali setelah yang Jadi Ustadz, terima kasih luar biasa sekali. Jadi kita sampaikan ke teman-teman yang melihat video ini bahwa kalau kita peduli dengan jumlah gula yang ada, karbohidrat, lemak dan lain sebagainya di makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang notabene hanya urusan duniawi saja. Urusan yang akan jadi santapan cacing tanah. Iya. Anda bisa konsumsi gitu. Yang mau jadi santapan cacing tanah aja kita peduli. Bagaimana dengan nanti yang akan menjadi dianggap di neraka? Kadang kita ini untuk yang nggak serius, dengan halal haram. Yang nggak serius kita malah serius. Iya. Ini kan nggak terlalu serius, tapi kita serius banget. Tapi untuk yang serius nanti menyelamatkan diri dari neraka, kita nggak serius. Semua itu diawali dari makanan itu. Semua dari makanan. Karena yang tumbuh dari yang haram itu. Benar, yang nakal itu kan mata jelalata. Yang nakal itu kan telinga. Yang nakal itu kan lidah. Yang nakal itu kan tangan. Yang nakal itu kaki. Tapi mata, telinga, tangan, dan kaki yang merintahkan itu siapa? Yang merintahkan itu otak. Makanya alhamdulillah Ustadz, suami saya sejak ngaji sama Habib Muhammad bin Anis sekarang sudah nggak nakal lagi. Kenapa? Stroke. Karena darah udah nggak ngalir kan? Oksigen nggak lengkap kan? Jadi yang merintahkan mata, merintahkan telinga, merintahkan tangan, merintahkan kaki itu kan otak. Otak itu dapat darah, dapat oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung yang menyemburkan.
Jantung dapat darah dari mana? Dari dia bakery. Bakery. Makanya Super kalau halal dan ada bintang 1 sebelum bintang 3. makanya kalau makanannya halal, hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, mudah menerima hadiah. Hidayah. Hidayah itu hadiah dari Allah. Iya. Kuncinya semua dari makanan. Betul, Ustaz. Makanya jadi makanan halal kulu min thayyibat. Makanlah dari yang baik. baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak nerima kecuali yang baik-baik. Semua berawal dari makanan. Insyaallah. Habib makannya apa? Saya makannya di bakery dong. Tadi kita mancing terus Ustaz. Ustaz, jadi apa namanya, kita sampaikan ke teman-teman, jangan cuman lihat viralnya, tapi juga perhatikan dari kehalalannya. Ustaz, yang berikutnya Ustaz. Mengapa kita muslim Ustaz ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mengapa kita dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu, mengapa kita ini kok harus care dengan yang wajib untuk sebagai yang kita konsumsi. Padahal sebetulnya yang enggak halal itu ya kelihatannya secara zahir tidak terlalu berbahaya. Kenapa kita harus peduli banget gitu Ustaz? Di pertanyaan berikutnya itu seperti itu. Ada mahasiswa baru. Ya kan? Mahasiswa baru duduk nyantai. Ada mahasiswa lama. Begitu lewat ini bapak-bapak, mahasiswa lama langsung ngambil rokoknya, nginjak-nginjak. Dan langsung. Mahasiswa baru nyantai aja. Nyantai aja bro. Kenapa? Mahasiswa baru nggak tahu kalau yang lewat itu rektor. Mahasiswa lama tahu. Memang kadang hidup ini enaknya nggak tahu. Gitu ya. Makanya kita disuruh tahu. La ilaha illallah. Tapi coba baca pangkal ayatnya. Fa'lam. Berilmu dulu. Karena kalau hanya sekedar la ilaha illallah tanpa ilmu, nyasar juga. Maka dalam Islam ini, kitabul ilmi sebelum kitabul amal. Kitabul iman, habis itu kitabul ilmi. Berilmu dulu. Jadi kita tahu, kalau saya makan ini, efeknya otak saya jadi jahat. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta. Khotiatin, penjahat, pelaku dosa. Kalau saya makan ini, kalau saya kasih makan haram ini ke anak saya, nanti anak saya jadi jahat, anak saya jadi nakal. Saya kasih ke istri saya, istri juga jadi nakal, jadi jahat. Di balik kejahatan anak istri, ada suami yang memberi makanan yang luar Walaupun biasa. tampaknya dari depan, saya ingin sayang ke anak saya ingin sayang ke istri saya, tapi kalau sayangnya tidak dibalut dengan halal, maka itu... Kenapa orang korupsi? Mengapa orang menghalalkan segala cara? Karena ingin membahagiakan. Saya dulu menderita, saya ingin anak saya bahagia, istri saya bahagia. Tapi dia punya ilmu, cuman ilmu bisnis, ilmu dunia. Tapi kalau dalam Islam, membahagiakan dia cuman berapa tahun. Tapi setelah itu azab. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, maka tempatnya adalah api neraka. Nah, api neraka lebih layak untuk yang itu. Ustaz, terakhir Ustaz. Kaitannya makanan halal dengan DIY bakery. Maksudnya kita lihat kehalalannya DIY bakery yang begitu fokus dengan halalnya, memilih dari awal sampai hasil bisa jadi roti yang bisa dikonsumsi. Usaha dari DIY bakery ini menurut antum, apakah ini termasuk bentuk dari care-nya DIY bakery untuk umat Nabi Muhammad atau bagaimana? Habib mau berteman dengan anak kan Habib kenal anak kan? Pasti. Walaupun kenal kan zahirnya. Nahnu nahkumu bizawahir. Wallahu yatawallas sarair. Batinnya kita nggak tahu. Maka begitu juga dengan proses ini. Kita kenal dengan bunda. Kita kenal ini produknya. Beliau ngaji. Peduli kepada ajaran Islam. Taat. Support fakir miskin, duafa, penggali kubur. Penyandang santunan anak yatim. Kita kenal. Seorang bapak, istrinya mau melahirkan. Bawa mobil hujan-hujan. Begitu lihat ada tulisan dokter, langsung mampir.
Tolong istri saya mau melahirkan. Istri saya tolong Pak Dokter. Kata dokter, mohon maaf. Ana dokter haiwan. Dia tidak akan berikan kepada yang nggak ngerti. Maka dia pilih bidan berijazah. Yang ada ijazahnya. Kalau hanya menyelamatkan satu nyawa, perlu kita kenal orang. Bagaimana dengan menyelamatkan ribu jutaan mulut yang memakan. Maka sebagai seorang muslim, kita nggak urus kita tinggal di negara Republik Indonesia terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Ini kita sedang menasihati jamaah, sahabat, kawan kita. Menurut ajaran agama Islam. Maka kita memilih makanan kita. Di mana diproduksi, siapa yang buat. Sampai kepada hasilnya kemana. Halal pun dia kalau kita tahu nih hasilnya akan dibuat untuk buat itu. Ini na'udzubillah. Kita tahu. Dari hulu ke hilir kita tahu ini. Ini dari mulai tepungnya, telur ayamnya, pengembangnya, produksinya, sampai hasilnya, sampai hasil duitnya kemana pun kita tahu. Sampai pekerjaannya juga diwajibkan sholat. Pekerjanya, mantunya, kita kan tahu semua. Kok Ustaz tahu ya? Sekampung sama saya dari Riau. Gitu. Dan kita tahu Ustaz, kalau kita membeli produk ini, insya Allah kita juga membantu dakwah di Muhammad SAW. Iya. Dengan donasi-donasi. Akhirnya itu, finalnya juga. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih atas. Kok cepat sekali, biasanya lama. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Next. Insya Allah. Warahmatullahi teman-teman DH Bakery, semoga yang disampaikan beliau berkah untuk kita semua. Amin. Sekarang kita statement ya. DH Bakery, roti halal untuk semua. DH Bakery, roti halal untuk semua. Untuk semua. Oke ya, teman ya. Dihitung Mas. Belum. No. Rolling 1, 2, 3, action. DH Bakery, roti halal untuk semua. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.